bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Teodina dari program studi manajemen Universitas Palatehan semester 2. Di video kali ini tuh aku mau ngejelasin sedikit tentang neraca lajur dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita ke cara penyelesaiannya, aku mau sedikit kasih tahu apa sih neraca lajur itu dan juga apa tujuan dari neraca lajur tersebut. Mungkin kalau ada yang salah, mohon maaf sebelumnya, karena di sini juga aku masih belajar. Yang pertama tuh, apa sih neraca lajur itu? Nah, neraca lajur itu adalah kertas yang berisi kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, terus ada tujuannya dari neraca lajur tersebut. Kebetulan aku udah nulis beberapa, biar aku nggak terlalu lupa dan nggak terlalu salah juga. Tujuan dari neraca lajur itu yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kedua, sebagai media untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehingga dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan. Yang ketiga yaitu agar lebih mudah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Nah, dan yang terakhir itu untuk pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Sebelum dari itu juga aku sudah membuat soal, yaitu aku udah tulis di sini nih. Aku udah tulis di sini sebelumnya. Nanti kita pindahkan ke kertas folio untuk bisa lebih detail lagi cara penyelesaiannya seperti apa. Sebelum dari itu aku mau sedikit bacain tentang data-data atau akun-akun yang akan aku tulis di kertas folio. Tadi kan sebelumnya udah disebutin bentuk transaksi apa saja yang ada di PT Bima Angkasa per tanggal 31 Mei 2020 dan juga akun-akun yang ada di PT Bima Angkasa per tanggal 31 Mei 2020. Nah, selanjutnya kita bikin neraca lajur. Nah, sebelumnya itu aku udah bikin nama-nama akun, neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Aku bakal nulis di sini. Nanti lebih jelasnya nanti aku bakal zoom ya, soalnya ini aku nulis dulu. Sebelumnya kan tadi udah jelasin ya. Nih, aku bakal bikin dulu kolom-kolom seperti ininya di kertas yang baru supaya lebih rapi. Setelah itu nanti aku bakal jelasin penempatannya seperti apa yang menurut aku yang aku tahu aja ya guys ya, karena aku juga masih belajar. Dan nanti kalau misalkan itu bisa dikoreksi bareng-bareng ya. Nanti aku tulis seperti ini tapi aku di kertas yang baru supaya lebih rapi. Oke. Aku tulis dulu ya guys. Yang pertama itu kas. Berikut ini adalah tabel yang tadi saya tulis. Tabel tentang neraca lajur PT Bima Angkasa per tanggal 31 Mei 2020. Di sini saya udah bikin nama akun dan juga neraca saldonya. Nah, di nama akun itu ada kas itu debit sebesar Rp110.550.000. Di neraca saldonya piutang ada Rp11.560.000 di debit, dan sewa dibayar di muka debit sebesar Rp131.500.000 dan truk dibayar tunai debit sebesar Rp450.000. Dan piutang usaha di kredit sebesar Rp250.000
modal Ibu Tri dikredit sebesar Rp507.610.000 dan pendapatan jasa angkut sebesar Rp101 juta ada di kredit, beban gaji sebesar 5 juta ada di debit, perlengkapan kantor sebesar 150 juta ada di debit, dan totalnya itu dari debit dan kredit sama-sama balance sebesar Rp858.610.000. Di sini kita ada perintah untuk membuat neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan posisi keuangan. Kemudian kita akan mengerjakan neraca penyesuaian karena tadi neraca saldo sudah kita kerjakan dan ini sudah ditotal dan hasilnya balance. PT Bima Angkasa membuat penyesuaian pada akhir Mei 2020. Yang pertama itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor pada akhir Mei 2020 sebesar 1.200.000. Di neraca lajur nama akun kita isi dalam kolom neraca penyesuaian debit, beban perlengkapan kantor ada di posisi debit sebesar 1.200.000. Kemudian kreditnya kita simpan sebesar 1.200.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Di neraca lajurnya nama akunnya itu penyesuaian beban sewa dibayar di muka berada pada posisi debit sebesar 500.000 di debit. Lalu kreditnya kita taruh di sini sebesar 500.000. Kemudian ada pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 25 juta di debit. Kita namai piutang usaha sebesar 25 juta dan kreditnya kita taruh di pendapatan jasa sebesar 25 juta. Lalu ada beban penyusutan truk sebesar 10 juta. Nama akunnya beban penyusutan truk. Posisinya ada di debit 10 juta. Dan akumulasi penyusutan truk di kredit sebesar 10 juta. Setelah itu kita total seluruhnya. Kita total di debit. Setelah kita total semuanya ada di neraca penyesuaian debit kita total ada sebesar 36.700.000 dan di neraca penyesuaiannya di kredit ada sebesar 36.700.000. Rp1.000 setelah ini sama-sama balance, lalu kita lanjut mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya ini di sini kita tinggal pindah-pindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo dan juga neraca penyesuaian. Kemudian ada kas sebesar 110.550.000. Kemudian ada 11.560.000 piutang. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 131.500.000 dan di neraca penyesuaiannya ada kredit. Ada kredit sebesar 500.000. Jadi kita kurangi saja
31.500.000 dikurang 500.000, hasilnya itu 31 juta. Kemudian ada truk dibayar tunai sebesar 450 juta. Lalu di posisi kredit ada utang usaha. Sebesar 250 juta. Lalu ada modal Ibu Tri sebesar 507.610.000 rupiah. Kemudian ada pendapatan jasa di neraca saldo sebesar 101 juta. Kemudian di neraca penyesuaian ada 25 juta. Karena sama-sama di kredit, kita jumlahkan saja, jadi 101 juta ditambah 25 juta, hasilnya 126 juta. Ini 126 juta ya, karena tadi salah nulis. Terus selanjutnya ada beban gaji sebesar 5 juta. Di debit, lalu ada perlengkapan kantor sebesar di neraca saldo sebesar 150 juta, lalu di neraca penyesuaian ada 1.200.000 rupiah. Jadi kita kurangi 150 juta dikurangi 1.200.000, hasilnya itu 100 juta. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita memasukkan nama-nama akun, yaitu memasukkan nominal dari pendapatan dan juga beban-beban, yaitu pendapatan akun dan beban-beban saja. Selain akun dan pendapatan beban, nanti akan dimasukkan di laporan posisi keuangan. Jadi kita akan memasukkan pendapatan jasa sebesar 126 juta di kredit dan juga kemudian beban gaji sebesar 5 juta di debit. Lalu ada beban perlengkapan kantor sebesar 1.200.000 ada di debit. Ada beban sewa dibayar di muka sebesar 500.000. Kemudian ada beban penyusutan truk sebesar 10 juta. Pendapatan dan beban hanya itu saja. Langsung saja kita total semuanya yang di debit, hasilnya itu 16.700.000 rupiah. Kemudian di kredit, karena ada satu saja, langsung cash saja kita simpan di bawah sini, disamakan dengan hasil dari debit. Hasilnya itu sebesar 126 juta. Lalu karena laporan laba rugi ini pendapatan paling besar, berarti laporan PT Bima Angkasa mengalami profit atau keuntungan. Biar balance kita kurangi saja ya, 126 juta dikurangi 16.700.000, hasilnya 109.300.000. Jadi keuntungan PT Bima Angkasa sebesar 109.300.000 rupiah. Lalu kita total besarnya itu 126 juta.
Jadi selanjutnya kita bakal mengerjakan yang terakhir, laporan posisi keuangan. Kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan ini, akun yang masuk yaitu cuman kas, modal, piutang, dan akumulasi saja. Jadi selain pendapatan dan juga beban di laporan posisi keuangan ini, kita jadi akun pendapatan jasa dan beban-beban hanya masuk di laporan laba rugi. Selain akun-akun akan masuk di laporan posisi keuangan, kita langsung masukkan saja kas. Kas ini sebesar 110.550.000 dan piutang sebesar 11.560.000. Tapi di sini saya langsung menulisnya 36.560.000 karena langsung nulis dari hasil penjumlahan dari neraca lajur dan juga neraca penyesuaian. 11.560.000 ditambah 25 juta, jadi hasilnya 36.560.000. Langsung saya taruh di sebelah sini. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 131 juta. Kemudian ada truk dibayar tunai sebesar 450 juta di debit. Ini semuanya ada di debit ya. Kemudian ada utang usaha sebesar 250 juta kita taruh di kredit. Lalu ada modal Ibu Tri sebesar 507.610.000 rupiah kita taruh di kredit juga. Kemudian perlengkapan kantor sebesar 148.800.000 kita taruh di debit. Lalu ada piutang sebesar 25 juta kita taruh di debit. Piutang kita taruh di debit. Yang terakhir itu ada akumulasi penyusutan truk di kredit sebesar 10 juta. Ini sebesar 10 juta kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita jumlah saja langsung laporan posisi keuangan antara debit semua kita jumlah. Jumlahnya itu ada kemudian kita jumlah semuanya laporan posisi keuangan di bagian debit sebesar ada 876.910.000. Lalu di bagian kredit kita jumlahkan saja dan jumlahnya itu ada 767.610.000 rupiah. Kita hitung selisih antara debit dan kredit karena laporan posisi laporan laba rugi berada di debit. Selisihnya kita lihat laporan posisi keuangan, selisihnya ada di bagian kredit sebesar 109.300.000 rupiah. Lalu di sini kita bisa total semuanya ya, neraca lajur pada kolom laporan posisi keuangan, hasil dari debit dan kredit sama-sama balance, hasilnya itu 876.910.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nominal dan juga penempatan, karena sejujurnya saya juga masih belajar tentang materi neraca lajur ini. Semoga dari video ini saya bisa banyak belajar dan juga mohon maaf ya sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.